Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV ya. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 30 Januari tahun 2026. Nah, IHSG hari ini gimana nih setelah 2 hari trading halt ya? Akhirnya hari ini kembali hijau ya, naik 1,18%. Sekarang IHSG ada di angka 8.329 ya. Untuk valuasi transaksinya lumayan gede juga, ada di angka 33 triliun ya. Hari ini asing masih net sell ya. Net sell 1,8 triliun ya. Nah, gitu. Terus top value-nya apa nih? Nah, hari ini BBCA ya yang jadi top value-nya. BBCA Bumi. Pokoknya banking lah, lumayan lah, lagi sedikit manggung lah ya, mulai kembali bergairah gitu. Meskipun BBCA masih dibuang asing lah ya, gitu. Terus untuk saham yang lagi trending hari ini ada apa aja nih? Ada Bumi naik 3%, BCA 2,7%. Bupa 0,8, Cuan sekarang koreksi 2%, PTRO koreksi, Dewa naik, BRI ya malu-malu ya naiknya, BRI, Arsi koreksi, Antam koreksi, terus apalagi Jata nih saham apa nggak tahu, ARA ya, terus BMRI naik 4% dan lainnya biasalah. PKTR saham apa nih? ARB ya, PKSL turun 2% gitu. Nah, kali ini gue pengen bahas saham TBLA sama saham NISP ya. Untuk TBLA ini berdasarkan laporan kuartal 3 ya, karena kuartal 4-nya dia belum hadir ya. Kalau NISP ini untuk kuartal 4 nih, dia baru hadir hari ini ya. Apakah kedua saham ini menarik ya? TBLA ini perusahaan sawit ya, Tunas Baru Lampung ya, gitu. Nah, si TBLA ini IPO-nya tahun 2000, free float-nya aman lah ya, dengan peraturan baru kan minimal 15% katanya. Tapi peraturannya belum resmi sih, cuma udah desas-desusnya udah ada ya, gara-gara CMSCI gitu. Terus ketua atau direktur BEI juga ya hari ini mengundurkan diri ya. Baguslah itu bertanggung jawab ya, karena ya gara-gara kemarin 2 hari harga IHSG ngedown ya, hari ini dia mengundurkan diri ya. Mungkin itu kabar baik atau kabar gimana ya, atau mungkin dia takut, kita nggak tahu ya. Nah, transaksi harian di TBLA berapa nih, biar kalian bisa mengukur untuk transaksi hariannya ya. Udah di angka 1,1 miliar sehari ya untuk hari ini. Ya lumayan lah ya, 1M sehari. Jadi kalau ada duit sehari 1M ya, di sini cukup liquid ya. Harga hari ini closing di 655 ya, berarti market cap-nya turun ya dibanding terakhir kita bahas ya, menjadi 3,9 triliun. Terus secara ekuitas naik 8,9 T, secara harga buku turun naik ya, naik dikit lah. Secara PBP turun 0,44 ya, harga bukunya 1489 ya. Sekarang dia masih harga di 655, berarti ya secara rasio sih masih murah ya, cuma secara liabilitas hutangnya dia gede ya, 20 triliunan, naik malah nih dibanding Q2 ya. DER-nya ada di angka 229% atau 2,2 kali ya. Total aset 29 T, PS sekarang di 4,7, laba ditahannya ya belum dicek, sebentar. Kita cek laba ditahan si TBLA ya.
TBLA. Siapa tahu menarik gitu ya. Ini rupiah dalam jutaan. Laba yang belum 6,6 triliun ya. 6,6 T. Ya, nambah dikit lah ya. Q3 cuma nambah 183 M. Ya, laba ditanya ada 6,6 T ya. Itu nggak tahu berbentuknya uang semua atau sudah jadi aset ya. Terus untuk revenue Q3 naik sih ya, dibanding Q2 dia dapat 5,8 triliun. Terus gross profit marginnya juga naik di 903 miliar atau secara persenan gross profitnya 15% ya. Cuma untuk NPM nya kecil ya, 3%an doang ya. Gede banget kayaknya biayanya nih. Net profitnya cuma 183 miliar untuk Q3 ini ya. Berarti EPS nya untuk Q3 30, naik 2 poin doang dari 28 ya di Q2 ya. Berarti secara anualis total sih untuk Q3 sampai dengan Q3 ya. Salah nih. 15. Dia udah dapat 104 perak ya. Secara anualis kurang lebih bisa dapat 139 ya. Berarti dengan EPS estimasi segitu ya, dia payout rasionya 40% ya. Dividen payout rasionya sesuai tahun 2024 ya. Dan dia belum bagi dividen interim ya. Biasanya November dia bagi ya, tapi sekarang belum ya. Jadi 2025 dia belum bagi dividen ya. Benar nggak nih? Kita pastikan. Iya, belum ya. 2025 interim belum bagi, apalagi final belum ya. Jadi masih ada kesempatan nih. Kalau payout rasionya 40%, berarti dividennya 139 kali 40% sama dengan 55 perak ya estimasi untuk full year 2025. Di harga sekarang dapat 8,5% ya, lumayan gede juga, gede sih. Cuma utangnya gede ya, 229%. Kita harus cek utangnya itu buat apa gitu. Oke, harus diperdalam lagi di laporan keuangan ya. Kalau lu mau masuk ke saham ini gitu. Kalau tertarik, lu harus cek nih, ini buat bikin pabrik baru atau buat modal usaha apa gitu. Kalau masih dipakai secara relevan ya untuk kegiatan keberlangsungan usaha ya boleh-boleh aja gitu. Cuma ingat ya, NPM-nya juga kecil, cuma 3% ya. Nah, jadi harga waras berdasarkan dividen yang dia bagiin adalah di angka ini belum. Ketiga nih. Salah. Ini Q2. Ini Q3. Udah di angka 556 perak sampai dengan 1112 ya. Dan sekarang dia masih sangat di harganya ya. Tapi ingat ya rasio ini nih. Liabilitas gede sama NPM-nya kecil. Kalau lo mau masuk, lo pertimbangkan dengan dua rasio ini ya, oke? Oke, nah 8,5% untuk si TBLA, gede sih. Lanjut kita bahas si NISP ya. NISP ini Bank OCBC ya. OCBC NISP ya. Kalau nggak salah ini dipegang sama Lok Heng Hong juga deh. Muncul nggak namanya? Enggak ya. Pokoknya kalau nggak salah ya, dia si IMB pegang, OCBC juga kalau nggak salah lah. Nah, perkenalan dulu ya, karena kita baru bahas ini si NISP ya. Dia IPO-nya tahun 94, 20 Oktober ya, harga IPO 3.100. Lembar saham saat IPO 12.500.000 dan hasil IPO saat itu 38 miliar. Nah, untuk free float dia kurang sedikit ya, kurang 1,2% untuk ke 15% ya. Kalau
free float itu udah benar-benar diterapin ya peraturannya. Jadi ya tinggal buang dikit lah, ini nggak masalah lah ya, buang 1,2% gitu. Untuk transaksi hariannya gimana? Lumayan gede juga ya, di 5,8 M untuk hariannya. Jadi cukup aman lah ya buat para retail. Terus lembar saham sekarang udah di angka 22,9 miliar. Harga hari ini closing di berapa? 1440 ya. Berarti market capnya 33 triliunan nih. Ini termasuk bank second liner lah ya, setara sama CIMB lah ya. Kita lihat CIMB. Oh, BNGA maksudnya, CIMB Niaga ya. Dia market capnya berapa nih? Oh, 45 triliun ya, berarti gedean si BNGA sedikit lah ya. Nah, lanjut mana nih? Total ekuitas dia udah di angka 43 triliun. Kalau BNGA berapa ekuitinya? 56 ya, berarti masih di bawah CIMB lah. Terus harga buku dia ada di angka 1911 ya, berarti PBP-nya masih di bawah 1. Cuma 0,75 kali ya. Untuk liabilitasnya gede di 264 triliun ya, atau sekitar 6 kali ya, 602% ya. Nah, kalau bank, kalau DER-nya gede itu bagus ya. Ya, liabilitas 313 triliun. Tapi secara duit gedean si NISP ya. Oh, 200. Masih gedean BNGA lah. Oke lah, gedean BNGA. Total asetnya 308 triliun, PS sekarang di 6,5 kali ya. Terus laba ditahan juga ada di angka 33 triliun. Jadi masih banyak lah ya. Dia bagi dividen segini cukup ngeluarin duit berapa nih? Sebentar. Cukup ngeluarin 2,5 triliun ya. Dari net profit tahun berjalan aja dia udah ketutup sih. Jadi masih banyak sisanya ya. Bagian separuh ya, separuh dari laba berjalan ya untuk dividennya kecil lah. Maksudnya mampu, sangat mampu untuk bagi dividen. Nah, secara revenue untuk Q4 ya bagus lah ya, meskipun nggak kemana-mana ibaratnya, tapi stabil ya. Q3 4,6, Q4 4,7 triliun ya untuk pendapatannya. Secara gross profit dia ada di angka kurang lebih 55%-an ya rata-ratanya. Q4 dapat 2,8 triliun dan net profitnya 1,2 triliun. Nah, kalau bank profitnya atau laba bersihnya biasanya tebal-tebal ya. Si NISP ini di kisaran 27% lah ya. Kita coba rata-ratakan. Bagi 4. 26% rata-rata net profit marginnya ya, tebal ya. Kita lihat secara tahunan revenue-nya apakah naik? Ya, 24 ke 25 ya naik sedikit lah ya. Kalau dari tahun sebelumnya naik ya. Dari 2021, 22, 23, 24, 25 naik bagus. Ini bank second liner ya. Nah, IPS-nya untuk Q4 ini dapat 53 ya. Bisa kalian lihat dari Q1 56, 55, 54. Jadi secara anualis dia dapat 220 perak ya. Ini udah fix nih. Bukan meraba-raba lagi karena dia udah ada data Q4-nya. Jadi IPS-nya 220 dan payout ratio-nya anggap aja 50% lah ya. 49,9. Nah, jadi hasilnya 110 perak untuk dividennya per lembar saham di harga sekarang
7,6% ya. Ya bisa mirip-mirip lah ya sama BRI, BMRI ya di harga sekarang tapi ya. Tapi kalau BRI, BMRI nanti naik lagi ya ini bisa jadi lebih gede gitu. Terus untuk harga warasnya ada di angka 1100 sampai dengan 2200 ya. Jadi sekarang masih di range harganya 7,6% ya, mirip-mirip. Bunga deposito lebih gedean dikit lah ya. Meskipun gak nyampe 10% tapi oke. Terus kalau IPS nya kali 10 aja harusnya dia ada di angka 1600 ya. Sekarang 6,5 kali ya, masih ada gain yang lumayan ya. Nah dia baginya setahun sekali ya, di bulan April. Oke. Bulan April. Berarti sekarang Februari, Maret. Ya 3 bulan lagi, 2 bulan setengah lah ya. 2 bulan setengah dapat 7,5% itu menurut gua ya. Gede coy. Lu taruh 1M lu dapat 75 juta dalam 2,5 bulan ya. Gitu. Kita lihat dulu lah. Setelah ex-date dia mampu bangkit laginya seberapa lama. Nah, kita contoh di 2024 kemarin ya. Hasil 2024 kan dibaginya April 2025. Dia harga di mana nih? Sini ya. 1300 turun ke 1200 ya sini. Kita lihat ini kan sehari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ya dalam 3 minggu dia udah balik lagi harganya ya. Dalam sebulan malah udah lewat dari harga ex-date di sini ya. Gitu, dalam sebulan lu udah balik profit lah ibaratnya gitu. Tapi sekarang harganya lagi di atas, gua nggak tahu apakah bisa kayak gini lagi baliknya atau enggak kayak gitu. Nah kalau menurut lo worth it di 7,5% ya lu boleh ambil, kalau enggak jangan ya kalau nggak yakin. Oke, kayaknya segitu dulu tentang si TBLA ya dan saham sawit ini. Oh kalau saham sawit ya, kalau dolarnya tinggi karena sawit kebanyakan diekspor ya, perusahaan-perusahaan eksportir kemungkinan bisa mendulang cuan yang lebih oke ya gitu. Meskipun yang impor ya babak belur gitu ya, ada plus minus lah ya. Oke segitu dulu, semoga video ini ada manfaatnya dan ingat karena hutang harus dibayar. Bye bye.